Seperti kota megapolitan pada umumnya, Surabaya mengalami banyak sekali akulturasi budaya. Dan kali ini gue bakal ngajak lo untuk menyusuri sejarah budaya tersebut. Ini dia episode Surabaya. Nah ini nih bisa ngeliat nih. Sejarah Indonesia lahir dari sejarah perlawanan kepada kolonialisme. Nah, kota Surabaya ini salah satu kota terbaik buat ngeliat sejarah itu menurut gue ya. Soalnya kalau di Jakarta kan ada monumen nasional. Nah, di Surabaya ini ada monumen yang jadi saksi perjuangan arek-arek Surabaya. Nih, ini dia nih, Tugu Pahlawan Surabaya. Saudara, Surabaya ini kan terkenal sebagai kota pahlawan. Makanya sekarang gue datengin monumen pahlawan karena gue pengen tahu di dalam itu ada apa. Yuk kita lihat. Saudara, monumen yang bentuknya paku kebalik ini itu salah satu ikon dari kota Surabaya. Terus di bawahnya tuh ada kayak museum yang hidup gitu. Maksudnya bukan cuma benda-benda bersejarah doang ya yang ada di sini, tapi juga kayak karya-karya anak zaman sekarang juga ada. Artinya bener-bener nih museum ini nih saksi sejarah banget. Museum 10 November. Saudara, masih ingat nggak zaman dulu waktu kita SD itu dikasih tahu ada peristiwa perobekan bendera di Hotel Orange. Ini dia nih, atau Hotel Yamato. Nih, ada foto-fotonya pada saat itu dan juga ada penjelasannya. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa menghormati jasa pahlawannya. Bukan menurut gue, itu ada tulisan yang gue baca, menurut Insinyur Soekarno. Caranya gimana kalau zaman sekarang? Ya, datang aja ke museum, tahu ceritanya, menumbuhkan rasa bangga untuk menjadi bangsa Indonesia dan lebih cinta lagi pada negara kita dan juga lingkungan. Ya nggak sih? Kalau misalnya kayak kita udah cinta sama sesuatu atau seseorang, pasti kan kita akan ngelakuin apa aja buat itu. Makanya coba deh datang ke museum dan tumbuhkan rasa cinta akan negara kita sendiri, Indonesia. Ya, selain kita bisa ngelihat tentang sejarah gitu ya, bisa tahu tentang sejarah, kita juga bisa santai-santai di sini. Tamannya menurut gue bagus banget, kayak tertata rapi, hijau, asri. Jadi kalau duduk-duduk di sini sambil mau ngerjain skripsi mungkin, atau lagi mau ngapain, bisa sambil duduk-duduk di taman di sini ya. Saudara, jangan lupa ya buat masuk ke kapal selam. Beneran ini kapal selam tapi adanya di tengah kota gitu. Gue nggak pernah masuk ke dalam kapal selam sebelumnya, jadi ini baru pertama kali gue masuk ke dalam kapal selam. Dan ini bukan replika, ini kayak kapal selam asli yang dulu dipakai untuk membebaskan Irian Barat waktu zaman penjajahan Belanda dulu. Saya siap untuk meluncurkan torpedo ini sekarang. Ini dia saudara, tempat buat ngelihat musuh atau nggak ngelihat di atas ada apa. Karena ini kan kapal selam, udah pasti dia menyelam dong, nggak mungkin dia ada di atas. Nah ini nih bisa ngelihat nih, tuh. Ini aja gue sekarang bisa ngelihat, tapi udah agak-agak buram ya. Gue bisa melihat di atas tuh keadaannya seperti apa, pasti. Jadi kalau misalnya itu kan kapal selam Pasopati 410. Kalau ini gambar di sini itu menggambarkan tentang kapal perang ya, bukan kapal selam. Jadi adanya di atas itu 408 Gajah Mada. Terus waktu itu pertempuran laut melawan Belanda tanggal 3 Januari tahun 47. Kapten Samadikun gugur sebagai kusuma bangsa di Teluk Cirebon. Cirebon tuh asal rumah gue. Berarti zaman dulu Laut Cirebon dipakai perang ya. Kalau sekarang Laut Cirebon dipakai mencari rebon alias udang. Saudara, sekarang gue sedang berada di rumah batik yang ada di Surabaya. Nah, tahu nggak sih,
Biasanya kalau misalkan sebuah kain batik itu dia menyimpan banyak cerita. Ada cerita di balik pembuatan batiknya, dari mulai motifnya dan segala macam. Jadi di rumah batik ini menyimpan banyak sekali cerita karena bukan batik cuma dari Surabaya aja, tapi juga dari daerah-daerah lain itu ada di sini. Mbak Fitria, halo, selamat sore. Sekarang gue sedang berada di Rumah Batik Jawa Timur. Nah di sini itu kalau nggak salah ada 14 ya, 14 macam batik dari 14 kabupaten yang ada di Jawa Timur. Selain itu ada batik lain nggak sih di sini? Nggak sih, kita memang fokus untuk menjual batik khas Jawa Timuran aja. Kalau Jawa Tengah biasanya kan udah dikenal duluan. Biasanya mereka itu warnanya kayak sogan, coklat gitu coklat, ya. Ada sih warna-warna lainnya, tapi mereka lebih ke klasik coklat. Betul. Kalau di Jawa Timur, khususnya apalagi Madura ya, mereka punya warna yang lebih full color. Kayak gini contohnya ya. Mereka senang warna-warna yang merah, biru, hijau. Jadi memang lebih warna-warni. Saudara, di sini juga lo bisa nyobain ngebatik ya, mencanting ya, ngebatik di sini, dan itu free. Itu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Kalau mau belajar nyanting, belajar ngebatik di sini bisa. Datang aja langsung ke Rumah Batik Jawa Timur di Surabaya, Serdi Winas. Saudara, sekarang gue lagi mau ke Masjid Sunan Ampel. Menariknya di sini itu Masjid Sunan Ampel itu merupakan masjid tertua ketiga di Indonesia. Dibangun tahun 1421 deh kalau nggak salah. Yuk. Tuh kan bener saudara. Jadi gue di sini bisa ngelihat nuansa yang beda, bukan kayak lagi ada di Surabaya, tapi kayaknya nuansanya itu berada sedang di mana, di Arab, karena semuanya menggunakan pakaian yang bernuansa Islami di sini. Tahu nggak, di sini itu Masjid Sunan Ampel zaman dulunya itu digunakan untuk para ulama dan juga para wali songo dan hamba Allah untuk berkumpul merencanakan penyebaran agama Islam. Zaman dulu kan di Indonesia masih Kerajaan Majapahit, jadi Islam belum masuk ke sini. Saudara, ada yang menarik perhatian gue, karena di belakang gue ini, tepat di depan Masjid Sunan Ampel, itu kayak banyak pasar-pasar gitu. Kayak jadi lumayan ramai ya di sini. Kita lihat langsung aja yuk. Saudara, ternyata banyak banget yang bisa dilihat dan didapetin di pasar ini. Dari mulai kuliner, kayak kulinernya bukan kuliner yang biasa. Jadi ada kuliner kayak semacam kurma, terus ada roti Mariam, terus ada macam-macam deh, menarik banget, dan juga banyak barang-barang yang bisa dicari di sini. Oh ya, di sini dekat sini katanya itu ada tarian yang berasal dari Turki, tari Sufi kan? Kalau nggak salah. Mana ya? Kita cari yuk. Let's go. Saudara, sekarang gue sudah bersama dengan Mas Fajar di sini. Halo Mas Fajar, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, gue mau nanya nih sama Mas Fajar tentang yang tadi udah kita lihat, tari Sufi ya Mas ya. Yang itu yang kita kenal nih, tari Sufi. Sebenarnya tuh namanya tari Sufi atau bukan sih? Atau sebenarnya itu karena di Indonesia aja namanya tari Sufi? Ini sebenarnya bukan tarian, tapi ekspresi berzikir. Oh, ekspresi berzikir. Ini lahir sejak abad ke-12 oleh Maulana Jalaluddin Rumi yang dikenal dengan semak. Semak itu artinya menyimak. Menyimak semua yang ada alam semesta itu dia simak. Nih, saudara gue lagi mau cobain. Nah, depan ini. Kaki kiri ya? Jangan tekan. Iya enggak. Lihatin. Di sini ini seolah-olah ada wajah ibu sana. Ingat kan? Iya. Ekspresinya, ketika ketawanya, senyumnya, gembiranya, dan marahi sampean. Ya, waktu minta uang atau minta sesuatu yang terlalu berlebihan sampai marah-marah. Lihat terus. Ingat kan wajah ibu? Iya.
Gue senang banget saudara, ternyata gue nggak usah jauh-jauh ke Turki untuk mempelajari tentang tari sufi ini sendiri. Ya udah, datang aja ke sini ke Surabaya. Saudara, ternyata Surabaya ini mengajarkan gue suatu hal yang valuable banget, yang sangat bermakna, yaitu keindahan dari kerukunan antar suku, umat beragama, dan juga tradisi budaya yang ada di sini. Ini Surabaya ini ngajarin gue tentang keindahannya. Supaya gue nggak lupa, keindahan itu akan gue tulis supaya lo juga bisa baca di www.indonesiakaya.com.